ini bisa jadi ada gaib kalau kita suruh muter-muter. Tarik. Tarik ya Allah, tarik. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi di channel GC21 Otong obrolan Otong ke. Alhamdulillah saya bertemu dengan seorang, kalau ini praktisi juga bisa lah. Saya sudah kenal dengan Kang Aleni, kalau ini masih saudara, gitu kan. Nah, ini di episode ini saya akan menceritakan tentang pengalaman beliau. Jadi beliau ini salah satu yang kalau ini sering jarah. Jadi di tempat-tempat penjarahan ini banyak keanehan. Nah, ini kita akan kupas tuntas dengan Kang Andri Budiman. Saya akan kupas tuntas langsung sebelum menceritakan seutuhnya cerita mistis ini. Di sini ada teman saya juga. Kenapa ada Otong ini Otongnya? Jadi gini, Kang, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang bisa Rampes bisa di channel GC21 ini. Alhamdulillah kalau sebagai perdana bisa perdana juga. Cuman ini sudah lama kita akan eksis kembali. Nah, ini kisi-kisinya Kang mau ceritain apa, karena Kang kan sering di apa namanya jarah gitu nih. Apa nih, gimana nih? Salah satunya aja nih Kang yang bisa ini gitu Kang. Gimana nih kira-kiranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampurasun. Aduh, saya tidak dan belum layak disebut praktisi. Kalau berbicara tentang perjalanan jaroh ke beberapa tempat, bagi saya emang selalu ada keanehan. Salah satunya kan? Ya, salah satunya seperti ada makhluk Allah selain daripada manusia. Bisa saja jin atau nabi, bisa saja gaib-gaib makhluk Allah juga gitu. Nah, pemirsa, tenang Kak, kisi-kisinya itu ya. Jadi saya sebelumnya sudah agak ini. Jadi karena tadi menceritakan tentang mistisnya di Gunung Padang. Nah, sebelum ingin cerita utuhnya, jangan lupa wargi-wargi GC21 di subscribe, di subrek di channel GC21, IG-nya, terus Facebook-nya dicantum ntar di bawah ya. Mungkin sebelum lanjut ke cerita selengkapnya, langsung aja. Ya pemirsa, langsung saja. Saya langsung mau ini nih, mau langsung. Ya Kang, tadi ada sedikit di tempat penjarahan. Mungkin Akang bisa menceritakan salah satu jarah yang mistisnya tinggi dan bernilai sejarah yang luar biasa. Itu awalnya seperti bisa diceritakan. Nah Kang? Wilayah mana dulu tuh Kang? Apa untuk Cianjur? Cianjur, ya. Cianjur aja lah. Perjalanan di beberapa tempat makom atau tempat jelasan, memang saya selalu menemukan hal-hal yang aneh, baik perjalanan untuk menuju kita menjadi orang yang baik, ataupun ada siloka-siloka yang saya dapatkan melalui batinnya saya. Seperti tahun 2009, awal saya suka jarah, saya mendatangi tempat bersejarah, prasejarah yaitu Gunung Padang. Mungkin perjalanan spiritual saya dengan kawan-kawan ataupun pemirsa lagi itu akan berbeda. Nah, bagi saya sendiri, emang Gunung Padang itu membuat
saya menjadi lebih dewasa dalam pola berpikir ataupun bermasyarakat. Perjalanan di Gunung Padang sangat penuh dengan misteri dan mistik kan. Apa saja yang saya rasakan di Gunung Padang, wah sangat subhanallah kan. Subhanallah, bahwa saya makin meyakini bahwa gaib itu ada, bahwa yang namanya makhluk Allah itu selain daripada manusia itu ada, baik bentuknya jin ataupun gaib-gaib yang lain. Ya, terus bisa diceritakan awal pemberangkatannya, misalkan berapa orang dari awal, terus di sana itu apa aja sih yang dilakukan, terus bagaimana bisa bertemu dengan sosok itu, terus pesan seperti itu. Setiap saya berangkat ke Gunung Padang dulu tahun 2009 itu, saya pasti mampir dulu di Curug Cikondang. Karena antara Curug Cikondang dan Gunung Padang bagi saya ada perjalanan spiritual yang mengikat, ada kontak batiniahnya bagi saya. Karena kalau kata orang tua dulu ataupun pertemuan saya sebelum ke Gunung Padang, coba riadoh, kalau enggak mandi di Curug Cikondang supaya orang kondang, supaya orang terkenal, supaya orang disuka orang. Itulah Curug Cikondang. Berangkat saya itu dulu itu dari Cianjur, yaitu dari perjalanan tempat saya di Kota Baru itu Cilaku. Jam 4 sore sampai ke Curug Cikondang, waktu itu karena jalan jelek sampai setengah 6. Dari Curug Cikondang sampai jam 8 malam, saya baru setar menuju ke Gunung Padang. Begitu kan. Terus ada keanehan. Kalau keanehan waktu di Gunung Padang buat saya pribadi sangat ada perjalanan spiritual di situ, sangat benar-benar dirasakan oleh saya ataupun kawan-kawan yang ikut dengan saya. Berapa orang waktu itu? Waktu itu setiap berangkat itu saya 4 sampai 3 orang kan. Sampai nganter beberapa calon kades waktu itu, dan ya pokoknya itulah. Terus bisa dijelaskan apa aja yang dilakukan setelah dari Gunung Padang itu seperti apa? Yang saya lakukan ya biasa, saya diam, tawasul, banyak bersolawat, terus di situ saya tirakat, bersemedi dari jam 10 sampai sebelum adzan subuh karena perjalanan saya di situ saya mendapatkan pelajaran yang sangat benar-benar bisa merubah karakter saya yang dulunya, maaf Kakang Anu, di situ saya mendapatkan hidayah, siloka ataupun petunjuk bahwa kita hidup di alam dunia itu harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi, harus mempunyai rasa. Dan saya di situ mendapatkan petunjuk melalui batinnya saya bahwa yang Gunung Padang teh anu kena bakal mere panerang, anu kena bakal mere petunjuk. Bagi yang saya dapatkan, yang saya terima melalui bisikan batin saya bahwa Gunung Padang itu dulunya tempat ya para orang-orang berilmu. Itu waktu itu sosok apa gimana? Ada sosok itu yang itu ya. Kalau berbicara tentang sosok, sepenglihatannya, rasa dan batinnya saya itu ada. Itu seperti apa? Ada yang wujudnya emang kiai ya. Ada juga yang wujudnya emang manusia kayak kita kan. Cuman mereka memberi fatwa waktu itu kan 2009 waktu itu, sampai ada yang ngomong ke
batin saya bahwa kaula sedih, tempat kaula bakal dijadikan ajang manfaat. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu sampai waktu itu ada makhluk Allah yang ngasih tahu ke saya bahwa akan adanya pertumpahan peperangan. Dan di situ saya mendapatkan makna yang berharga bahwa di sini nggak ada harta karun. Harta karun itu ada pada diri masing-masing. Harta itu hak, HTR itu rasa, tak itu takwa. Takwa ke Allah itulah harta karun. Dan saya setuju tempat kaula diteliti supaya ngayakinkan bahwa jalmi-jalmi baheula manusia-manusia dulu itu lebih pintar daripada manusia-manusia sekarang. Itu pesannya kan. Pesannya itu gimana sih kan sosoknya, apa memang kiai itu jubahnya seperti apa? Terus bahwa ini menurut Akang ya, itu kan pemirsa luar biasa nih, saya sudah mulai gak enak nih maksudnya. Jadi memang itu sosok itu, kiai itu dia mempunyai nama, apakah memang dia memberikan nama atau gimana tuh kan? Sepengalaman saya rata-rata yang datang ke saya itu tidak pernah memberikan nama yang lengkap. Cuman kaula hidup hatur nuhun tos kasumpingan ka tempat kaula. Ngan kaula masihan amanat, saya memberi amanat, janganlah tempat-tempat yang disakralkan itu dijadikan ajang maksiat. Jadi sedikit marah mungkin ya, sedikit marah. Kalau tempat sakral terus kan ya maksudnya kayak itu kan sejarahnya kayak gini. Jadi mungkin gaib penunggu ya, gaib penunggu, apalagi orang katanya itu tempat para orang sakti di situ kan, itu menurut sejarah banyak yang berbicara katanya. Jadi ketika sekarang Purbalingga, Padang ini semakin banyak pengunjung, tapi tidak dimanfaatkannya dengan cara mana kita bikin maunya seperti itu mungkin kan ya. Kalau dilihat sekarang kan bukan bermaksiat melakukan hal-hal yang aneh, mungkin adab lah gitu kan. Nah itu pesan yang khususnya itu seperti itu ya. Kaula sedih tempat kaula dijadikan ajang itu. Tapi kan konteksnya maksiat itu umumnya bukan saling bercumbu, bukan. Konteksnya maksiat itu kan dijadikan tempat itu keluar daripada norma-norma syariat Islam. Ya, ini kan tadi saya sudah pasang ya kalau datangnya alhamdulillah ya. Tom, lu jangan aja Tom. Jadi alhamdulillah ada sosok itu datangnya kan, apa yang teman-teman akan lihat juga atau hanya akan beda-beda kan. Kalau teman saya bukan saya jelek-jelekin teman karena emang ini seru nih karena emang waktu itu musimnya musimnya itu rame-rame member. Karena mungkin teman saya yang satu itu ada niat itu dilihatin sampai dia kabur kan ke bawah. Itu lihat sosok katanya dia lihat sosok yang tinggi besar kan. Kata dia ya gitu. Karena emang mungkin siapa yang berperilaku adanya keluar daripada adab itu lah suka dilihatin ya. Kalau perjalanan saya dan teman-teman saya itu yang satu itu Mr. X lah ya, namanya Mr. Dead gitu. Dia didatangi sosok wah jam gede sampai angin sampai hembus angin sampai dia ya kabur kan kabur sampai dia tinggal yang itu dia sampai dia lari ke bawah. Terus yang satu lagi Pak kan ada 4 nih tiga lagi karena mungkin emang sepemahaman dengan saya niatnya ya di situ niatnya tirakat di situ di situ untuk tadabbur alam kan. Jadi alhamdulillah banyak petunjuk-petunjuk juga kepada mereka juga sama. Cuma yang berbeda pesan. Tadi kan ada sedikit disinggung nih, ada pesan moral nih. Tadi kan katanya
gesekan ada perang saudara itu terjadinya berapa tahun? Terjadinya saya untuk mengungkapkan hal itu tidak elok ya, Ya. karena mungkin akan banyak yang bertentangan dengan saya. Cuman Ada saya yang yakini bahwa itu terjadi kan. jadi Sampai tahun berapa tahun apakah nggak lama lah, nggak lama. Karena emang bagi saya waktu itu mungkin zaman presidennya Pak SBY kalau nggak salah sering ke situ kan. Berarti emang ada misteri yang harus dibuka dan ternyata kebuka juga kan. Ya, cuman yang disesalkan tadi maaf juga bukan nggak boleh usahakan, cuman harus lebih ada berketat lah, ada akhlaknya ketika masuk ke suatu tempat yang sakral katakanlah Ya, di Padang kan luar biasa ya. Ada tahapannya kan. Jadi awalnya itu ada musik kan ya. Kalau untuk berbicara tahapan di situ emang kalau berbicara tentang tahapan ada juga petunjuk bagi saya yang sampai saya menangis. Bahwa saya tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat kan. Bahwa hidup kita itu bertahapan. Dan hidup kita itu pun tidak lepas dari 4 alam dan 1 wujud. 1, 2, 3, 4, 5, limanya diri saya. Jadi Allah Subhanahu. Jadi emang kembali lagi waktu saya di Gunung Padang emang banyak perjalanan spiritual untuk membuat diri saya lebih baik. Bukan berarti merasa diri baik, merasa harus saya ini harus jadi orang baik. Terus lebih baik. Nah, itulah perjalanan spiritual saya di Gunung Padang sampai alhamdulillah sampai detik sekarang. Perjalanan jalan-jalan saya keliling sesudah dari Gunung Padang. Selain di Cianjur kan ada di luar Bandung. Saya ada juga keanehan makamnya Prabu Wastu Kencana dari Kawari Kastana gitu ya. Tadi kan Kang bicara ada tahapan di kita kupas di Gunung Padang. Itu yang sosok itu kan waktu tawadoh yang berhadiah lah ya intinya bersalawat kan gitu meminta petunjuk kita berikutnya dengan alam gitu kan. Nah itu sosok itu di tahapan berapa kan waktu tawadoh itu terus yang tadi teman Akang itu lari karena niatnya mohon maaf ya ada tanper gitu tabel gitu kan maaf dia sampai didatangi oleh sosok makhluk dari itu ini nih jujur saya berkata waktu itu yang sosok itu asli ya gitu kan apa memang Akang khususnya melihat sosok yang pakai kiai itu yang memberikan pesan orang gimana itu kan di tahapan pasti kan waktu itu Saya dari tahapan pertama sampai kedua waktu di Batu Raja itu saya bisa situ mendapatkan sampai saya menangis sampai saya ingat akan perjalanan buruk ataupun kelakuan saya di situ sampai saya mendapatkan wewangian yang mungkin orang lain tidak percaya tapi saya yakin itu wewangiannya Subhanallah. Wanginya mungkin nggak ada di alam dunia ini kan wangi. jadi ada aroma wangi sangat wangi. bunga dan nggak ada bunga kan di Nggak sana ada ya bunga. biasanya kalaupun bunga di sana ya gitu kan cuman ini bagi Akang ini luar biasa yang ada wewangian yang orang lain tidak mengharum tidak merasakan tidak menghirup gitu sedangkan Akang waktu di Tawado itu merasakan wangi wangi yang luar biasa itu kan wangi yang luar biasa terus kedatanganlah sosok gaib waliullah lah ya katakanlah apa alam ya. Kalau saya meyakini bahwa saya kalau cerita sama cuman ini saya langsung merinding nih saya berbicara kalau ada pesan moral dari sosok gaib yang benar-benar tidak senang atau tidak suka dengan banyak warga atau masyarakat datang ke sana hanya untuk punten-punten gitu kan
apa kalau yang menghirup udara tentang alam, dia ingin tafakuran, dia mungkin lebih senang gitu kan. Cuman kebanyakan setelah rame lah gitu kan, banyak berdatangan itu dari luar kota, dari luar biasa gitu kan. Terakhir nih Kang, pesan moralnya apa sih Kang? Pesan moral di Gunung Padang. Ya pesan moralnya untuk saya pribadi ya, bahwa emang kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, cobalah riado tapi dengan hati yang benar-benar tulus kan, tidak berharap ke siapapun. Karena emang bagi saya Gunung Padang itu tempat spiritual yang membuat diri saya harus berubah menuju ke arah yang lebih baik. Cuman amanat tahun 2012 kalau nggak salah, sebelum adanya rame-rame itu, saya disuruh harus datang ke sini. Cukup. Dilarang Kang? Ada yang melarang. Cukup. Tapi itu dilarangnya apa? Bukan di rumah lagi tawakal? Ya di situ. Di situ. Sebelum jadi dua kali Akang, tahun 2009 pertama, 2012 akhir 2012 saya disuruh 2013 ya. Waktu saya nganter beberapa calon kades yang alhamdulillah menang kan semuanya. Bahwa ya cukup hidup udah cekap terakhir ini hadiahnya ini tidak perlu datang lagi ke tapi sewaktu-waktu katanya kalau memang ada petunjuk pasti disuruh datang lagi. Cuman sampai saat ini, sampai detik ini saya tidak pernah ada yang menyuruh ke situ lagi. Padahal kemarin ada orang Hindu datang ke saya minta diantar, malahan ada beberapa ibu-ibu dan beberapa sinden minta diantar sama, tapi saya hati nggak ngasih. Nggak inilah, nggak tergugah di situ, nggak tergugah. Sebab saya menyarankan ke kawan-kawan coba aja riado di situ, tadabbur alam di situ, tafakur di situ, berserah diri di situ, karena di situ kita akan merasakan bahwa diri kita itu nggak ada apa-apanya. Kita lihat gunung gede itu makhluk juga. Nah utaranya kita lihat Gunung Galunggung. Jadi di situ ada 3 gunung kan. 3 gunung, Tri itu. Terus ada 4, ada 5. Dan kenapa antara Gunung Gede, Gunung Padang dan Gunung ya Allah Ciremai itu bersatukan. Jadi 3 ya kan ya. Amit ini kan ya. Jadi ada hubungan ya. Kalau bagi saya begitu kan. Luar biasa. Pemirsa, itulah bincang-bincang dengan seorang Kang Andi ini yang sering darah. Kalau menurut saya dia praktisi nih, yang saya kenal nih, beliau adalah jujur orang baik, dia selalu menolong orang tanpa pamrih, tanpa ikhlas. Saya tahu dari Kang Andi. Tapi gini Kang, sebelum tutup nih, selain di Gunung Padang ada lagi nggak yang keanehan nih Kang? Di mana tuh Kang? Di Cianjur lah aja, kita kupas dulu di Cianjur. Saya itu di mana? Ada 2 tempat yang buat saya juga tadi miris, tapi di area Cikondang itu ada Cikundung dan Isya Abdul Ghafur di Cijedil. Kalau di Cijedil saya dapat perjalanan spiritual supaya saya tidak boleh angkuh kepada sesama makhluk, terutama sesama manusia. Tak perlu sombong lah ya. Tak perlu sombong. Sampai di Isya Abdul Ghafur, Allahu a'lam, jawab siapa yang hadir ke saya yang membisikkan ke mata batin saya bahwa kalau di tempat penjara itu yang diutamakan itu dari adab dan akhlak dulu. Jadi jangan sampai kita sesama penjara saling lewat di sini jarang menyapa. Itu mama-mama itu nggak mau kan? Mama itu sedih. Tahu nggak yang udah meninggal disalamin, kenapa sama manusia kalian datang ke sini saling punya kelakuan dan kehidupan masing-masing. Itu di Abdul Ghafur. Jadi penjelasannya makomnya Syekh Abdul Ghafur itu dia merasa kecewa terhadap orang yang jarak ke sana. Itu datang ke Akang memberikan tahu. Itu sosoknya gimana? Sedih aja kan. Jadi mengingatkan bahwa
sancan ujang ka dieu sing salam sapaheun rasa sama muslimin muslimah anu yang berjarah di sana, yang jarahnya, ya. musang jarah di dinya teh gitu, udah saling salam. Itu kan saya ini agak subhanallah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saudara kita bilang. Jadi gini kan, tadi itu sosoknya itu gimana sih? Sulit untuk dilupakan, tapi penglihatan saya Ya, kelihatan yang datang nggak gagah, berwibawa dan bijaksana kelihatan. percaya kan gimana? Bersih. Salam Muhammad. Luar biasa, pemirsa itu tuh perjalanan. Kalau jarah itu pesannya harus ikhlas, harus pasrah. Jadi apa namanya? Ketika kita jarah ke orang yang dijarahinnya kita salam, ketika sama sesama yang jarah kita tidak bersapa. Nah ini wah kita berarti tidak nyampe itu jarahnya katanya, tidak nyampe karena sebelum jarah juga kita harus saling sapa. Tapi memang ini bukan rahasia umum. Saya pernah jarah juga kayak yang cuek gitu. Cuek sama karena memang dari jauh padahal salah banget. Di situ kita menjalin kekeluargaan ya. Kekeluargaan, silaturahmi, bersalaman, satu sama lain kita tidak tahu yang jarah itu dari mana atau kemana. Luar biasa pemirsa, sebelum kita closing ini seru juga. Terima kasih Kang Andri waktunya. Ini adalah pesan buat saya juga dan pesan juga buat wargi-wargi GC 21 Otong ya, obrolan tong teueun. Ini khusus Cianjur ya, tapi umumnya untuk seluruh Indonesia. Jadi versi Akang ini seperti ini. Kita tidak mengajak wargi-wargi untuk itu mempunyai keyakinan masing-masing. Nah, saya punya pot kata-kata bijak dari saya sebelum close. Tersenyumlah ketika orang selalu melukai kita. Tersenyumlah ketika orang-orang melukai kita, menjustis kita, menghina kita, bagaimanapun juga kita hadapi dengan senyuman. Ada pot kan? Ya. Kata-kata orang Sunda mah tewanian tisieunan. Orang Sunda mah sabagi, saraksa, sabagya. Silih asih ku sarasa, silih asuh ku sabagya, silih asuhna ku sabagi. Jadi moal aya asih asuh asa lamun teu sabagi sarasa jeung sabagya. Hayu urang silih asih, silih asuh, silih asa ku urang daek saling rasa. Ku urang daek saling bagi, ku urang saling bagja. Kitu amanat di simkuring. Hayu urang saling bagi, saling bagja, saling rasa. Supados kenging ulas asih, silih asah, silih asuh. Assalamualaikum. Ya, wargi-wargi GC 21 tidak terasa waktu sudah menunjukkan lama juga. Terima kasih Kang Andri atas waktunya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Eka Merdeka alias teman Otong. Terima kasih Tong selalu menemani dalam program kita. Ada contoh ini ya. Ini bisa jadi ada gaib kalau kita suruh muter-muter, tarik ya Allah, tarik, Allahu Akbar, subhanallah. Nah itu gaib. Ya. Jadi terkedah pakai menyan, terkedah pakai apa, yang penting hati kita bersih, insya Allah gaib pun akan ada dengan kita. Aduh, tadi mau closing juga, sekarang langsung saja closing. Terima kasih atas waktunya Kang Andri, Sampurasun. Ya. Pemirsa GC 21 terus panteng channel, jangan lupa subscribe, komen, like, dan bila ada yang punya cerita wargi-wargi Cianjur, cerita mistis langsung ke inbox email di bawah ini ataupun langsung di komen, silakan ke IG, kita siapkan di DM. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa lagi bersama channel GC Otong 21 bersama Eka Merdeka.
Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Terima kasih Kang. Iya.